Banyak yang tak percaya, tapi kenyataannya, kamu berhasil membuat seseorang yang dikenal sebagai pemain cinta akhirnya menyerah, bertobat, dan jatuh cinta hanya kepadamu. Aura yang kamu pancarkan seperti sihir tak kasat mata, membuat dia tak bisa lepas, bahkan dari bayanganmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu disangka punya aura magis karena bisa membuat si pemain cinta ini bertobat dan jatuh cinta padamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Two of Wands yang muncul dalam posisi terbalik menunjukkan bahwa sebenarnya ada seseorang yang selama ini kamu anggap sebagai partner, teman dekat, atau bahkan sebagai tempat kamu berbagi rencana hidup dan impian masa depan yang ingin kamu capai bersama. Tetapi ternyata di balik semua itu, orang tersebut tidak memiliki niat yang tulus sejak awal, melainkan ragu-ragu, licik, dan menyimpan berbagai agenda tersembunyi yang tidak pernah kamu duga sebelumnya, sehingga dia seolah-olah tampak sebagai orang yang bisa dipercaya, seseorang yang mungkin pernah kamu beri kepercayaan penuh, bahkan mungkin kamu pernah memberinya sebagian dari impian dan strategi hidupmu, karena kamu yakin bahwa hubungan kalian dibangun atas dasar saling mendukung, saling percaya, dan saling melengkapi. Tetapi kenyataannya, dia memandangmu bukan sebagai rekan sejati yang bisa diajak bekerja sama dan saling membantu, melainkan sebagai ancaman terhadap posisi dan rasa aman pribadinya sendiri. Sehingga dia mulai menanamkan keraguan kecil dalam benakmu, seolah-olah ia hanya sekadar memberi masukan atau saran yang baik, padahal di balik itu semua, sebenarnya dia perlahan mengalihkan arahmu, menjauhkanmu dari potensi terbaik yang sebenarnya bisa kamu raih dan capai, dan dengan cara halus namun pasti, mulai mengubah persepsi dan pandanganmu terhadap dirimu sendiri, serta terhadap orang-orang di sekitarmu. Sehingga kamu mulai merasa ragu dan bingung, merasa bahwa apa yang selama ini kamu yakini dan percayai mungkin tidak sepenuhnya benar, dan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap dan kata-katanya yang selama ini kamu anggap sebagai petunjuk dan arahan. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari permainan manipulasi yang dia ciptakan untuk mengendalikanmu secara diam-diam dan perlahan-lahan. Sementara itu, King of Cups yang terbalik memperkuat fakta bahwa dia sangat emosional manipulatif, pandai bersandiwara dan berperilaku seolah peduli padamu, bahkan menunjukkan simpati yang tampaknya tulus dan penuh perhatian. Tetapi sesungguhnya, di balik semua itu, dia hanya memainkan emosimu demi keuntungannya sendiri, tanpa memperhatikan perasaanmu yang sebenarnya, dan dia berbicara dengan nada lembut, sering menunjukkan simpati dan empati yang tampaknya tulus. Namun di balik semua itu, tersembunyi skenario yang terus dijalankan secara diam-diam untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan dirinya. Dan dia ingin kamu tetap dekat dengannya, bukan karena ia menghargai keberadaanmu dan hubungan kalian yang sebenarnya, tetapi karena ia merasa perlu mengendalikanmu, mengontrol setiap langkah dan perbuatanmu agar tidak lepas dari pengaruh dan cengkeramannya. Sehingga dia tahu bahwa kamu adalah sosok yang memiliki kekuatan besar, kekuatan yang mampu membawamu ke puncak keberhasilan dan kebahagiaan. Tetapi demi mempertahankan rasa aman palsu yang selama ini ia ciptakan dan bangun di benakmu, dia lebih memilih untuk meredupkan sinarmu daripada membiarkanmu bersinar terang dan menunjukkan kemampuan terbaikmu kepada dunia dan orang-orang di sekitarmu yang selama ini mempercayai dan mendukungmu, karena dia takut kehilangan kontrol dan posisinya jika kamu benar-benar menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya dan apa yang mampu kamu lakukan. Selain itu, kehadiran King of Wands yang terbalik memberikan peringatan besar dan serius bahwa orang ini memiliki ego yang sangat besar dan tidak segan menjatuhkan siapa saja demi menjaga citra dan reputasinya sendiri yang semu dan palsu.
bahkan jika harus menggunakan posisinya, status atau karismanya untuk mengontrol narasi dan membentuk persepsi orang lain tentang dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kata-katanya mungkin tajam dan menusuk, tetapi selalu dibalut dengan retorika manis yang mampu menipu banyak orang, termasuk dirimu sendiri. Dia menempatkan dirinya sebagai tokoh yang tampak dominan, berwibawa, dan terhormat di mata publik. Sementara kamu, tanpa sadar, sedang ia posisikan sebagai pihak yang bermasalah, sebagai pihak yang tidak mampu memenuhi harapan dan standar yang ia tetapkan. Dia membentuk persepsi, mengatur kesan, serta menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian dan pengendali situasi. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa terjebak dalam permainan citra yang rumit dan membingungkan yang dibuat dan dikendalikan sepenuhnya oleh dia. Permainan itu membuatmu tampak sebagai tokoh antagonis dalam cerita yang ia karang sendiri, padahal sebenarnya dialah yang sedang menyusun dan mengendalikan semua cerita itu agar sesuai dengan keinginannya. Agar dia tetap berada di posisi tertinggi dan kamu tetap berada di bawah bayang-bayangnya yang penuh manipulasi dan kebohongan. Di tengah semua permainan ini, kartu Six of Swords muncul sebagai gambaran bahwa kamu sebenarnya mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Ada perasaan bahwa situasi ini tidak sehat dan kamu ingin menjauh dari drama yang terus berulang ini. Mencari kedamaian dan ketenangan batin yang selama ini hilang dan terkubur di balik kebohongan dan manipulasi yang selama ini kamu alami. Kamu mulai menyadari pola-pola yang berulang, bahwa setiap kali kamu mulai bersinar dan menunjukkan potensi terbaikmu, selalu ada upaya terselubung untuk meredupkan dan menghambat langkahmu. Kamu merasa letih secara emosional, bukan karena kekurangan cinta atau perhatian, tetapi karena cinta yang kamu berikan selama ini disalahgunakan dan dimanipulasi oleh orang yang tidak peduli dan tidak tulus terhadapmu. Kamu ingin meninggalkan situasi ini, bukan karena kamu lemah atau takut, tetapi karena kamu sadar bahwa kekuatan sejati seringkali muncul dalam bentuk kepergian dan melepaskan hal-hal yang tidak sehat dan tidak membawa manfaat bagi perkembangan serta kebahagiaanmu yang sejati. Namun di saat yang sama dan di tengah kekelaman serta ketidakpastian ini, kartu Page of Cups muncul sebagai tanda bahwa kamu adalah sosok yang berhati baik dan penuh toleransi. Kamu cenderung memberi terlalu banyak kesempatan dan berharap bahwa segalanya akan membaik dengan berjalannya waktu dan kesabaran. Kamu berharap bahwa dengan bersabar dan memberi waktu, orang ini akan menyadari niat buruknya sendiri dan bertransformasi menjadi sosok yang lebih tulus, jujur, dan penuh kasih. Tetapi kenyataannya seringkali lebih keras dan tidak sesuai dengan harapan dan doa-doamu. Niat baikmu yang tulus dan penuh kasih tersebut justru dimanfaatkan oleh orang yang melihat kelembutan dan kebaikan hatimu sebagai celah untuk dimanipulasi, diperalat, dan digunakan demi kepentingan pribadinya yang sempit dan egois. Sehingga kamu pun mulai merasa terjebak dalam dilema yang sulit dan membingungkan, seperti yang tergambarkan oleh kartu Two of Pentacles. Saat ini kamu berada di tengah-tengah dua pilihan yang saling bertentangan dan sulit untuk diambil, yaitu di satu sisi, kamu tahu dan sadar akan fakta manipulasi dan kebohongan yang sedang berlangsung. Di sisi lain ada kenangan indah, keterikatan emosional, dan harapan masa lalu yang sulit untuk sepenuhnya kamu lepaskan dari ingatan dan hatimu. Sehingga kamu terus-menerus tersesat dan terombang-ambing dalam tarik-menarik antara logika dan perasaan. Antara apa yang kamu tahu benar dan apa yang kamu rasakan secara mendalam dan hati nuranimu. Kamu merasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis dan rapuh, berusaha menyeimbangkan semuanya agar tidak jatuh dan terluka lebih dalam lagi. Padahal, beban dan tanggung jawab yang kamu rasakan sebenarnya bukan semata-mata tanggung jawabmu sejak awal, melainkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kamu tanggung dan hadapi jika kamu mengetahui dan menyadari lebih awal tentang niat dan sifat orang tersebut.
Seharusnya kamu bisa menghindar dan menjauh dari situasi yang penuh manipulasi dan kebohongan ini. Di saat yang bersamaan, kehadiran Knight of Wands yang bergerak dengan sangat cepat dan impulsif menunjukkan bahwa orang ini tidak hanya pandai bersandiwara dan memanipulasi secara emosional, tetapi juga sangat cepat dalam menyebarkan cerita-cerita, rumor, dan narasi yang merugikan dan memojokkanmu di mata orang lain. Dia berusaha menguasai dan mendominasi persepsi publik tentang dirimu. Sehingga dia ingin memastikan bahwa jika suatu saat kamu memutuskan untuk berbicara jujur dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan, kamu sudah lebih dulu kehilangan kredibilitas dan kepercayaan dari orang-orang yang selama ini mempercayaimu dan mendukungmu. Dia melakukan semua itu dengan kecepatan dan keberanian yang mengerikan, karena merasa bahwa tidak ada yang bisa menyentuh dan menghentikan langkahnya. Bahkan jika itu berarti menghancurkan reputasimu dan citramu secara perlahan namun pasti. Kamu harus berhati-hati dan waspada terhadap semua langkah dan tindakan yang dia lakukan. Karena jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa terjebak dalam permainan yang sangat rumit dan membingungkan yang dibuat dan dikendalikan sepenuhnya oleh dia, yang ingin memastikan bahwa kamu tetap tinggal di posisi yang dia tentukan, dan tidak pernah berani melangkah keluar dari zona nyaman dan zona kekuasaan yang selama ini dia ciptakan dan kendalikan. Sementara itu, kartu King of Swords yang terbalik memberikan sinyal terakhir, dan sangat keras bahwa dia adalah sosok yang sangat cerdas, tetapi dingin dan manipulatif. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan semuanya memang dirancang untuk menjatuhkan dan merusak reputasimu secara perlahan tapi pasti. Setiap kata yang ia pilih, setiap tindakan yang ia ambil, semuanya disusun dengan kalkulasi yang tajam. Ia adalah dalang di balik semua permainan ini, menarik benang-benang yang mengatur dan mengendalikan peristiwa serta situasi di sekitarmu. Sehingga semuanya tampak seperti skenario yang sudah dirancang dengan matang dan penuh kalkulasi yang sangat cerdas dan kejam. Dia bisa dengan mudah tampil sebagai korban jika diperlukan, atau sebagai pahlawan jika situasinya mengharuskan. Tetapi, tujuan utamanya tetap satu dan sama, yaitu mengendalikan narasi, menghancurkan kredibilitasmu, dan memposisikan dirinya sebagai figur yang superior, tak tergoyahkan dan tak terkalahkan. Sementara kamu tanpa sadar sedang terjebak dalam permainan penuh tipu muslihat dan kebohongan yang dia ciptakan dan kendalikan sendiri agar dirinya tetap unggul dan kamu tetap berada di posisi yang tidak menguntungkan dan penuh keraguan. Namun meskipun semua ini terjadi dan tampaknya sangat mengerikan serta sulit dihadapi, semesta tidak pernah diam. Selalu bekerja secara diam-diam, karena dalam setiap ketidakadilan dan penderitaan yang saat ini kamu alami dan rasakan, ada kekuatan tak terlihat yang mulai bangkit dan bekerja untuk menyeimbangkan semuanya, untuk mengungkap kebenaran dan membongkar semua kebohongan serta manipulasi yang selama ini dilakukan orang tersebut. Meskipun mungkin saat ini kamu sedang jatuh dan merasa sangat terluka serta terpuruk dalam keadaan yang sangat sulit, kamu juga sedang dalam proses pengukuhan dan pembaruan diri. Karena dalam ketidakadilan dan kesulitan ini, ada kekuatan yang membangkitkanmu untuk bangkit kembali sebagai versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan tidak lagi bisa disentuh oleh manipulasi dan kebohongan orang lain. Kamu mulai bangkit, bukan karena ingin membalas atau menyakiti, tetapi karena kamu tahu bahwa kamu memang pantas dan berhak hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan bahwa hidup dalam kebohongan serta permainan orang lain hanya akan membawa kamu ke dalam kehancuran dan penderitaan yang tidak berujung. Sehingga, kamu harus percaya bahwa meskipun saat ini kamu merasa sangat terpuruk, tersesat, dan terjebak dalam situasi yang penuh manipulasi ini, suatu saat nanti semua akan terungkap dan kebenaran akan muncul ke permukaan. Dan kamu akan mampu melihat siapa orang-orang yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya memanfaatkan kelembutan dan kepercayaanmu untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.
Yang terpenting, kamu harus terus menjaga hati dan pikiranmu tetap bersih dan jernih. Karena dari sana akan muncul kekuatan dan keberanian untuk melangkah maju, meninggalkan semua hal yang tidak lagi memberi manfaat dan tidak membawa kebahagiaan sejati. Dan memulai perjalanan baru yang penuh harapan, penuh cahaya dan kebenaran yang sejati, serta kehidupan yang penuh dengan kejujuran, cinta yang tulus, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dan tanpa ragu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2020 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.